Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami akan melakukan wawancara mengenai organisasi di bidang pendidikan, yaitu tentang aplikasi sesuai kepada guru dan juga siswa. Sebelum memulai wawancaranya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alia Muda, nomor absen 2. Saya Desa Fitri, nomor absen 12. Saya Bintang Nugraha Putra, absen 9. Saya Debrina Bodo, nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan mewawancarai Pak Pandu sebagai narasumber atas materi globalisasi yang membawa dampak terhadap pendidikan. Saya Alia Muda, nomor absen 3. Saya Desa Fitri, nomor absen 12. Saya Dibudi, nomor absen 14. Saya Bintang Nugraha Putra, absen 9. Baik, marilah kita mulai wawancaranya. Saya akan memulai wawancara dengan kalian pertama. Tentang apa itu deskripsi dari aplikasi. Deskripsi aplikasi SWOE ya. Jadi memang untuk era-era sekarang, terutama era-era globalisasi atau digital, aplikasi-aplikasi yang mendukung interaktif dalam pembelajaran itu mulai muncul. Entah itu berupa aplikasi atau secara video maupun aplikasi-aplikasi yang melalui sosial media juga muncul. Aplikasi yang dari Microsoft itu juga muncul, dan kalau dari Microsoft itu akhirnya munculnya SWOE. Nah, aplikasi SWOE itu merupakan aplikasi untuk membantu media interaktif pembelajaran bagi guru dan juga murid. Dalam artian SWOE itu menunjang kreativitas bapak ibu dan juga mempermudah siswa atau peserta didik dalam mengakses materi-materi yang telah disiapkan oleh bapak ibu. Karena biasanya materi-materi tradisional yang disiapkan bapak ibu guru yang belum dalam bentuk digitalisasi itu sulit untuk diakses untuk murid dan membutuhkan banyak catatan. Nah, di SWOE ini kita dipermudah secara bersama untuk mengakses materi-materi yang sudah disiapkan bapak ibu guru. Ya, lewat SWOE ini nanti kita bisa untuk tinggal mengakses link yang disediakan bapak ibu guru untuk mengetahui materi-materi atau media pembelajaran interaktif yang disediakan bapak ibu. Intinya SWOE itu merupakan jembatan bagi kita semua untuk lebih mudah dan juga lebih berkreasi dalam sebuah media pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan sistem atau cara aplikasi ini berjalan? Aplikasi SWOE berjalan ini kita yang pertama harus paham tentang operasional Microsoft, terutama Microsoft yang baru. Tidak hanya Word, Excel, sama PowerPoint, tapi Microsoft sekarang sedang berevolusi menjadi sebuah platform yang menunjang untuk pendidikan. Jadi salah satunya SWOE. Nah, nanti kalau memang kita semua yang belajar SWOE itu kita pertama harus mempunyai akun Microsoft terlebih dahulu dan login di akun Microsoft terlebih dahulu ya. Di Google ketika aja Microsoft.com nanti kita masuk ke sana dulu, nanti kita ketik lagi SWOE lalu masuk. Nah, masuknya SWOE ini itu melalui akun Microsoft kita. Di sana sudah tersedia laman web untuk membuat desain-desain kreativitas media pembelajaran. Jadi sebenarnya bukan hanya media pembelajaran. Bagi kalian yang mau bikin sebuah artikel atau bikin sebuah cerpen, bikin sebuah catatan-catatan khusus, kalian bisa berkreasi di SWOE karena di sana kita di sebuah diperlihatkan bahwasanya desain-desain yang menarik. Nah, cara operasionalnya mirip-mirip seperti PPT, ya, memasukkan teks, terus memunculkan background, memberikan background, terus lagi ada memasukkan video,
Nah seperti itu, tapi lebih modern. Nanti halamannya lebih ke arah-arah halaman itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pandu. Gimana? Oh kelebihannya ya. Tentu saja kelebihannya banyak. Apalagi di era globalisasi, era digital sekarang, itu sangat membantu sekali buat kita itu. Selagi mudah diakses bagi peserta didik, menumbuhkan kreativitas guru, dan juga media yang diberikan ataupun materi yang diberikan itu bisa tersimpan dengan rapi, dalam artinya tidak bisa hilang dalam waktu beberapa tahun, tapi bisa disimpan dan nantinya bisa diunduh lagi. Jadi kelebihannya sebenarnya juga banyak. Kita juga bisa berkreativitas dalam membentuk sebuah materi pembelajaran agar anak peserta didik tidak bosan dalam metode pembelajaran guru. Karena sekarang tidak hanya berinteraksi antara guru dan murid, tetapi juga kita harus memunculkan beberapa ide-ide yang segar untuk ditampilkan, desain yang membuat kalian menarik. Saya mau bertanya, apa kekurangan aplikasi SUE ya? Oke. Kalau kekurangan aplikasi SUE menurut Pak Pandu itu aplikasi SUE ini masih tergolong lama untuk mengupload file yang besar. Dalam artian gini, ketika kita bersama atau guru-guru membuat media pembelajaran interaktif atau materi-materi di lewat SUE itu terkadang mendownload lewat YouTube, lewat mungkin tayangan-tayangan video lain yang size-nya besar. Nah, ketika diupload di SUE itu membutuhkan waktu yang lama dan juga kualitas videonya belum bisa diatur, dalam artian belum ada setting 480, 360p atau 720 sampai minimal 1080. Di sana belum ada, ya tergantung downloadan video kalian. Ketika downloadan video kalian itu sifatnya rendah ya, kualitas rendah ya, berarti di SUE itu tampilnya rendah. Jadi SUE belum bisa memperbaiki, juga belum memperbaiki secara engine ketika penguploadan ataupun file-file besar dijadikan background PNG contohnya ya, itu lama. Kekurangannya seperti itu. Nah, dan itu juga satu lagi, entah ini Pak Pandu yang entah Pak Pandu yang belum bisa ataupun memang SUE belum menyediakan fiturnya, itu fitur materi yang ada di SUE belum bisa free. Harusnya ada fitur itu, ketika sudah diupload, sudah selesai, itu ada tombol untuk video. Nah, semoga itu juga SUE juga. Jadi anak-anak tinggal download, maksudnya link yang diberikan diakses tinggal download. Pertanyaan selanjutnya, solusi menurut masalah tersebut. Oke, solusi untuk kekurangan SUE tadi ya solusinya segera diperbaiki dari pihak platformnya, dari pihak Microsoft tentunya segera disediakan fitur-fiturnya, dan mulai dari fitur free download tadi sampai juga fitur untuk engine ketika penguploadan sebuah media, agar ketika membuat media ataupun materi pembelajaran secara interaktif itu tidak usah menunggu lama dan memakan waktu yang lama. Sementara ini kan seperti YouTube tinggal buat video dan sebagainya. Nah, mungkin SUE ini bisa mengkolaborasikan antara laman web atau media interaktif berbentuk web itu atau desain dengan video-video yang mudah diakses. Terima kasih Pak Pandu atas jawaban dari pertanyaan kami. Semoga jawaban dari Pak Pandu sangat membantu kami dalam menyimpulkan bagaimana dampak globalisasi terhadap pendidikan. Terima kasih Pak Pandu. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari kelas 12 IPS 1 kelompok 2 akan mewawancarai Vida Luciana dari kelas 12 IPS 1 tentang perubahan globalisasi dalam bidang pendidikan. Saya Alia Vida, nomor absen 3. Saya bintang program nomor 3 dan program nomor 2. Di sini kami akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil dari wawancara kami. Kesimpulannya adalah yang pertama, aplikasi SWA ini merupakan aplikasi bawahan dari Microsoft yang dikembangkan untuk pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif, aktif, dan juga tidak membosankan. Lalu untuk yang kesimpulan yang kedua, walaupun sekilas aplikasi SWA ini menarik bagi para murid,
Namun, sesuai ini belum banyak diketahui oleh para murid dengan baik. Juga aplikasi sesuai ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mengunggah file besar atau video besar dengan ukuran yang besar di aplikasi sesuai ini. Untuk saran yang pertama untuk penggunaan aplikasi sesuai ini agar lebih banyak dikenal oleh murid adalah dengan banyak melakukan penyuluhan tentang aplikasi ini dan juga menggunakan aplikasi sesuai ini lebih sering untuk pembelajaran. Yang kedua adalah dengan perbaikan sistem aplikasi agar lebih mampu beroperasi secara efektif dan mampu mencapai dinamika yang lebih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.